Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Sallallahu alaihi. Alhamdulillah, pada maghrib hari ini kita masih diperkenankan, masih diizinkan untuk bisa beribadah. Jazakallahu khairan. Salat maghrib berjamaah, dan ini adalah salah satu ikhtiar kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis yang salatul jamaah afdal minas salatil fardhi bi 27 darajat. Salat jamaah itu lebih mulia daripada sholat sendiri dengan 27 derajat. Dan banyak hadis-hadis Bapak Ibu yang menunjukkan ketika seorang itu mengambil wudunya dari rumah, kemudian melangkahkan kakinya ke masjid, maka setiap langkahnya, atau ketika kita naik sepeda atau naik motor, bahkan mobil, setiap putaran rodanya, setiap bensin yang terkuranginya, maka itu akan terhitung sebagai jalan untuk mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi jenengan tahu kalau ba'dal maghribnya Masya Allah ada pengajian, maka ini tambah lagi pahalanya. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji. Barang siapa yang keluar itu benar-benar niat karena Allah, maka dia akan fi sabilillah. Jenengan kesini itu fi sabilillah, Pak. Jenengan duduk loh, itu terhitung fi sabilillah. Bukan yang ngangkat senjata, bukan yang ngangkat pedang, bukan yang mengangkat busur panah untuk berperang, tidak. Duduk ya ono sing sendepel. Oh, gak nyindir sing sendepel nggih, mau sing sendepel kesinggung. Waduh, aku disinggung. Itu kita santai, ini fi sabilillah hatta yarji'a. Masih di jalan itu masih fisabilillah, sampai rumah maka sudah terhitung selesai. Masya Allah. Kalau dikalkulasi mulai pahala dari awal tadi sampai detik ini, Masya Allah, itulah pahala kita banyak. Dan pernah saya sampaikan dulu nggih, sekarang itu nopo, kalau kita ngaji sama dengan jihad fi sabilillah.
ayatnya masih ingat Bapak Ibu? Monggo dibuka lagi untuk merefresh lagi. Terus saya ingatkan supaya apa? Supaya kalau kita ikut pengajian itu bukan main-main. Bukan main-main maksudnya apa? Tidak ada hasilnya eman. Jenengan kesini itu harus ada hasil Pak. Pulang-pulang harus membawa bekal. Kalau jenengan kesini tidak bertambah tentang keilmuan agamanya, jenengan tidak bertambah tentang ya dinnya, agama atau tafakuh fitininya, maka eman sayang sekali. Maka orang yang hadir di sini, ayo monggo dibuka lagi ya surat At-Taubah supaya kita mengingatkan ya, surat ke-9 ayat 122. Monggo bisa dibuka ya, megang handphone. Saya yakin panjenengan semua di dalam handphonenya pasti ada aplikasi Al-Qur'annya. Kalau ada aplikasi Al-Qur'annya, ya kalau bisa yang ada terjemahannya supaya kita tahu apa firman Allah. Ya, supaya kita terus ya, refleksi Pak, kita terus mengingat-ingat orang ngaji itu ternyata pahalanya tidak sepele. Apa? Allah berfirman, wa ma kanal mu'minuna yanfiru kafah, surat At-Taubah surat ke-9 ayat 122. Tidak sepatutnya orang-orang beriman itu pergi ke medan perang semuanya. Ya, falaula nafarum min kulli firqatin minhum ta'ifah, tapi siapkanlah dari jumlah pasukan yang besar yang mau pergi ke medan perang itu, siapkanlah sedikit atau sebagian saja ta'ifah. Untuk apa? Liyatafaqahu fiddin, untuk tafaqquh fiddin, waliyundiru qaumahum idza raja'u, agar mereka itu ketika selesai untuk menuntut ilmu agamanya, dia akan kembali dan liyundiru, menyampaikan pesan daripada pengajian tersebut atau tafaqquh fiddin tersebut ila qaumihimnya, untuk kepada sekitarnya, idza raja'u, ketika mereka pulang. Kenapa kok Allah mewanti-wantikan seperti ini? Yang saya sampaikan, pernah saya sampaikan di sini dulu, bahwasanya tidak semua orang yang perang itu bisa kembali pulang dalam keadaan utuh atau dia hidup Pak. Kadang orang yang berperang itu meninggal dunia, ya syahid. Maka Allah menyampaikan seperti ini, ada peluang saat ini yang tidak ada jihad fisik diganti dengan menuntut ilmu agama. Terus saya sampaikan seperti ini karena apa Pak? Karena kita ini mau selamat, dan saya atau kita tidak mau egois. Kajian seperti ini harus di-share Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya semuanya sama-sama selamat. Kenapa? Karena surga itu terlalu luas. Kalau misalnya yang hadir di masjid ini semuanya masuk surga, amin. Masuk surga nggih? Ya harus optimis Pak, masuk surga. Andai kalau kita diwafatkan hari ini, rasa-rasanya mlebu surga apa neraka Pak? Insyaallah surga nggih. Bismillah nggih, setelah amalan-amalan yang kita lalui, insya Allah kita di Indonesia ada saudara-saudara kita yang berangkat haji Pak. Kemarin tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah, Allah berikan pahala yang pahala itu setara dengan orang-orang yang berangkat ke ya tanah suci sana. Masya Allah. Ya, bahkan hadisnya jelas nggih. Mungkin bolak-balik disampaikan. Ya. Hadisnya itu Masya Allah, itu membuat kita termotivasi. Tanggal 1 sampai 10 banyak yang puasa. Gini apa mboten? Ada yang langsung 1 sampai 9-nya puasa terus. Ada yang bolong, ada yang diambil cuma puasa Arafahnya saja, tidak masalah. Itu pahalanya sederajat dengan orang yang di sana. Itu adilnya Allah. Di sana tidak diharuskan puasa, di Indonesia diharuskan atau dianjurkan untuk berpuasa. Supaya apa? Supaya mendapatkan pahala. Terus yang dilakukan apa? Yang dilakukan seperti orang yang wukuf di padang Arafah. Apa itu Arafah? Arafah itu berasal dari kata Arafah, mengenali diri sendiri, introspeksi. Yang jenengan yang hadir di sini yang sudah haji, saya yakin pasti ketika wukuf di Arafah itu Masya Allah nangis Pak.
pasti sedih, pasti teringat mulai balik kita sampai kita yang ada di sana pasti teringat dosa-dosanya. Ya Allah, dulu ya Allah ketika saya masih kecil seneng nyolong pencit pencit tonggo ya Allah. Aku biyen ya Allah mangan tebune wae sapa ya Allah, tak coba tak pangan biyen rame-rame ya Allah, seakan-akan itu biasa. Nggih. Kita dulu itu akan teringat dosa-dosa ya, apalagi pernah bentak orang tua, apalagi pernah ya sampai mangkel sama orang tua, itu langsung netes dan nangis, Pak. Masya Allah. Maka ayo bersama-sama kita ikhtiar untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, saya akan menyampaikan kalau kemarin kan bagaimana atau kiat kita untuk meraih kekhusyuan. Supaya kita khusyuk itu yang seperti apa sudah saya terangkan dan sudah ada YouTube-nya ya, langsung dimasukkan YouTube, monggo jenengan bisa nonton itu kembali. Dan hari ini saya menyampaikan apa kemuliaan atau apa yang akan kita dapatkan kalau kita sholatnya itu benar ya. Kemarin giat untuk khusyuk, sekarang kalau sudah sholatnya itu benar sesuai dengan takbiratul ihram sampai salamnya benar, ditambah dengan khusyuk dalam sholatnya, apa dampak ya, apa kemuliaannya untuk kita. Pasti kita itu bertanya-tanya ya, bahkan ya, Allah kan memanggil kita itu melalui muadzin, Pak. Ingat kalau muadzin itu adzan, muadzin itu adzan, itu yang manggil itu bukan bapak yang adzan. Siapa yang manggil Bapak Ibu? Allah. Allah itu yang manggil kita. Maka Allah mengundang kita ternyata untuk kita mendapatkan kemuliaan-kemuliaan. Yang pertama Bapak Ibu, kemuliaan orang yang sholatnya benar. Monggo dibuka surat Al-Ankabut surat ke-29. Oke, monggo dibuka ayat 45. Kalau yang belum membawa ya bisa didengarkan saja. Allah berfirman di tengah-tengah ayatnya, dan kalau saya sebutkan pasti hafal semuanya. Apa itu Bapak Ibu? Innas sholata, lu hafal, Masya Allah. Jamaah Masjid Al-Mahdi gurung selesai wis hafal. Innas sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sungguh sholat itu ya, firman Allah, sungguh sholat itu tanha, mencegah dari fahsya. Nopo fahsya itu? Fahsya itu perbuatan keji. Apa perbuatan fahsya itu? Fahsya itu ialah amalan yang ditimbulkan dari syahwat, pornografi, porno aksi, suka mengadu domba ya, dari syahwatnya itu fahsya, perbuatan keji yang itu akibatnya bisa merugikan diri sendiri dan juga orang lain, fahsya ya. Wal munkar, apa munkar itu ya, salah satu yang yang digembor-gemborkan oleh Muhammadiyah, dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Apa munkar itu? Sesuatu yang diingkari oleh hati. Contoh orang yang mencuri, Bapak Ibu. Orang yang mencuri itu tahu kalau yang dilakukan salah. Tahu apa enggak Bapak Ibu? Tahu. Oh, nanti malam saya targetkan rumah ini sudah saya gambar selama 1 minggu. Saya sudah lewat sini. Oh, sepinya di jam segini. Orang-orang keluar, yang di rumah tidak ada, dikunci. Oh, saya akan bobol bagian sini. Hati kecilnya itu pasti berontak, pasti mengingkari. Yang kamu lakukan itu salah, ya kamu lakukan itu dosa. Tidak apa-apa, karena saya masih butuh makan, karena saya butuh uang. Saya nggak punya uang, kalau saya nggak nyuri saya nggak bisa makan. Pembegal sama. Tiba-tiba ada motor lewat, yang numpangi adalah kakek-kakek mau
Ya, mau dibegal hati kecilnya pasti berontak. Gak kasihan itu kakek-kakek. Meskipun motornya bagus itu sudah tua, pasti berontak, Pak. Nah, itu namanya mungkar. Sesuatu yang diingkari dari hati kecilnya itu mungkar. Orang yang sholatnya benar, maka punya sikap yang baik dan sifat yang baik Allah jaminkan. Maka saya sampaikan, kalau ada orang yang akhlaknya nggak bagus, kalau ada orang yang nggak gena, kalau ada orang yang tidak karuan, coba dicek sholatnya. Pasti ada yang salah dalam sholatnya. 1000% Pak, ini saya sampaikan. Misalnya ada anak yang nggak nurut, coba cek saja, nak sudah sholat subuh belum? Ketinggalan Pak. Wah, enak Pak ngomongnya. Saya bangun jam 6 ya Pak, terus ya apa Pak? Lah subhalan, subuh campur duha. Gimana? Ya subuh kan wajib, kita tetap bangun jam 6 ya sholat subuh, bangun jam 7 ya tetap sholat subuh, karena subuh adalah wajib. Maka itu Bapak Ibu, orang yang sholatnya nggak gena, tingkah lakunya juga nggak gena. Terus kita bisa cek lah. Orang yang suka korupsi, orang yang suka dolim, lihat sholatnya, pasti ada yang salah. Atau minimal sholatnya hanya dijadikan sebagai penggugur kewajiban, tidak ada rasa sama sekali. Itu satu. Masya Allah, Allah akan jadikan orang itu sikapnya bagus, bukan hanya sikapnya, sifatnya juga baik. Yang kedua, Masya Allah, ya, orang yang sholatnya benar, Allah akan jadikan dia tenang dalam semua aktivitas hidupnya. Saya tanya jenengan pernah punya masalah? Ya pasti. Masalah itu kadang besar, kadang kecil. Kadang kalau kita punya masalah itu hati kita nggak tenang Pak. Kalau hati nggak tenang, mohon maaf, semua keputusan, semua apapun yang diputuskan dalam kondisi hati yang tidak tenang, maka keputusan itu akan menjadi tidak baik. Kenapa? Karena hati kita tidak tenang. Kadang ada orang yang bertengkar dengan istrinya di rumah, tiba-tiba di tempat kerjanya wajahnya cemberut ae. Iku sing salah sopo, sing dicemberuti sopo lapo, kon iku metutut ae kan mang tak delok isu sampai temannya di kantor. Wis aja melok campur urusan keluarga, sopo sing ikut campur, kan cuma empati. Maka Bapak Ibu semuanya, orang yang hatinya tidak tenang dalam menghadapi masalah, maka itu tidak baik dalam dirinya. Kenapa? Orang yang sholatnya baik itu hatinya tenang. Monggo dibuka surat Ar-Ra'd di surat ke-13 ayat 28. Monggo dibuka surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 28. Nah, ini menunjukkan bahwasanya orang yang sholatnya benar, orang yang sholatnya khusyuk, maka hidupnya tenang. Semua problematika kehidupan Bapak Ibu semuanya dihadapi dengan tenang. Masalah berat tenang, masalah ringan tenang. Maka orang yang beriman atau orang yang sholatnya benar itu, masalah apapun itu, ya, the show must go on. Pertunjukan ikut tetap akan jalan, apapun konsekuensinya, apapun resikonya, kita tetap hidup. Nah, kita tetap tenang dalam menghadapi. Saya ulangi, surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 28. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat ini berkaitan dengan zikir, ya. Kalau saya sebutkan lagi pasti hafal. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ya, inilah Bapak Ibu, ingat, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram, tenang. Loh, apa kaitannya sholat dengan hati atau dengan zikir? Ternyata Bapak Ibu, ayat ini ditafsirkan di surat Toha
Nah, ini tafsir, namanya tafsir ayat dengan ayat, Bapak Ibu, nggih. Tafsir ayat bi ayat ya. Ditafsirkan di surat apa? Di surat Toha, surat ke-20 ayat 14. Ini enak Pak kalau dicatat Pak. Tadi ya, yang pertama tadi supaya orang yang sholatnya benar, sifat dan sikapnya menjadi baik. Ya. Surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat 45. Ya, yang kedua menjadi tenang. Surat Ar-Ra'd surat 13 ayat 28. Ditafsirkan di surat Toha surat ke-20 ayat 14. Mau dibuka surat Toha surat ke-20 ayat 14. Apa kaitannya zikir dengan sholat? Ya, kaitannya ternyata, monggo dibuka nggih. Allah berfirman, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Allah berfirman, sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka dirikanlah sholat untuk zikir kepadaku. Masya Allah Pak, ternyata sholat itu adalah bagian daripada zikir. Nah, tadi kan disambungkan dengan ayat tadi, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Maka orang yang sholatnya benar, karena sholat adalah bagian daripada zikir kepada Allah, maka hidupnya akan tenang dari berbagai ujian dalam kehidupannya. Hatinya akan tenang dan bahagia. Yang ketiga, Bapak Ibu, ya langsung saja yang ketiga. Apa yang ketiga? Kemuliaan orang yang sholatnya benar. Kemuliaan orang yang sholatnya benar, dia akan mendapatkan solusi atau kemudahan dari semua permasalahannya, dan Allah akan berikan rizki, Masya Allah, dari tempat yang tidak diduga-duga. Ini kita hafal juga. Surat At-Tolak surat ke-65 ujung ayat 2 dilanjutkan dengan awal ayat 3. Apa firman Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kemudahan, Allah akan berikan jalan keluar dalam semua permasalahannya, makhraja, jalan keluar. Wa yarzuqhu, dan Allah akan berikan rizki min haitsu la yahtasib, dari manapun yang tidak terduga-duga. Masya Allah Pak. Loh, kaitannya apa takwa dengan sholat? Nah, ini ditafsirkan lagi di surat Al-Baqarah, ayatnya sama, ayat 2 sampai ayat 3. Apa? Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Ternyata kalimat takwa yang pertama dalam Al-Quran kan di surat Al-Baqarah Pak. Apa amalannya orang yang bertakwa? Ternyata apa? Ya, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Ternyata amalan orang yang bertakwa itu adalah dia beriman dengan yang gaib, kemudian dia mendirikan sholat. Oh, ada kaitannya, berarti orang yang takwa berarti dia orang yang sholat. Orang yang sholat itu menjadikan diri dia takwa. Ketika dia sudah takwanya meningkat, maka Allah akan berikan jalan keluar. Jadi Bapak Ibu semuanya, ketika kita punya masalah, maka ayo mendirikan sholat. Apa firman Allah? Wasta'inu bis sabri was sholah. Kalau kita punya masalah dalam hidup, minta tolong kepada Allah dengan sabar dan juga dengan sholat. Ya, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sungguh sholat itu sangat berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Nah, saya kembali tadi, ya kembalikan ke ayat tadi, Allah akan berikan jalan keluar Pak. Maka kalau kita punya masalah yang seakan-akan masalah itu menghimpit terus, kok ini gak leren-leren, masalah ini ada terus, kok gak ada solusinya, mungkin kurang takwa Pak.
Sama-sama introspeksi nggih. Kenapa masalah kita kok belum selesai? Mungkin kurang takwa. Kita sudah takwa, mungkin kurang ditingkatkan takwanya. Monggo. Dengan cara apa? Dengan sholat yang baik. Maka kemarin yang kita berlomba-lomba tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah di awal itu kan banyak yang menyampaikan, ustadz-ustadz yang menyampaikan, ayo amalkan yang istiqomah, istiqomah, istiqomah. Amalkan yang ya banyak. Ya, salah satunya adalah menjaga sholat 40 rakaat. Nggih. Ulama-ulama dulu Bapak Ibu menjaga sholatnya itu 40 rakaat. Apa 40 rakaatnya? 17 sholat wajib, 12 rakaat sholat sunnah rawatib, ya, totalnya 29 ditambah 11 rakaat, 8 sholat tahajud, 3 sholat witir, maka jumlahnya 40. Ulama-ulama dulu ketika punya masalah diselesaikan dengan sholat dan komitmennya tidak meninggalkan 40 rakaat sholat dalam satu hari. Maka kalau ulama dulu menganggap sholat tahajud itu sudah standar, Pak. Sudah amalannya sudah biasa. 40 rakaat itu sudah amalan yang standar. Nggih napa mboten? Jenengan tahajud standar? Kita loh Pak, kita, saya enggak jenengan. Kita tahajud standar? Guyu ya. Guyune bahagia napa? Enggak usah di ya, kalau ulama-ulama dulu tahajud itu standar. 8 minim 3 itu sudah standar. Maka ditambah dengan sholat-sholat yang di luar dari 40 apa? Sholat duhanya. Ada yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat, ada yang 8 rakaat, ada yang lebih dari itu semuanya. Ya, yang tidak sampai ada ujungnya. Ya. Terus ada sholat 4 rakaat sebelum sholat asar, ada hadisnya? Ada. Tapi tidak masuk dalam sholat sunnah rawatib, tapi ada hadisnya Pak, ada hadisnya. Ditambah dengan itu, ya, ditambah lagi tahiyatul masjid, maka berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka Bapak Ibu semuanya, ketika kita ada masalah, ayo tidak sedikit masalah itu terselesaikan dengan hempasan sajadah. Mungkin ya kepala kita ini kurang ditundukkan lagi kepada Allah, kurang banyak sujudnya, maka masalah kita itu pasti selesai ya. Ingat, kita itu punya masalah pasti selesai. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Manusia itu atau kita tidak mungkin dibebani oleh Allah masalah yang kita itu tidak mampu melewatinya. Contoh, saya punya teman, 2 teman saya, dua-duanya suaminya meninggal dunia dalam posisi anaknya masih kecil, Pak. Dua-duanya teman saya, ya, itu suaminya meninggal dunia dalam posisi anaknya masih usia 2 tahun, 1 tahun, masih punya anak 1. Ya, dua-duanya. Belum tentu, ya, istri saya bilang kalau saya nggak mampu. Saya nggak mampu. Kalau saya ditinggalkan sampean, Mas, saya nggak mampu. Meskipun saya punya anak kecil 1, saya nggak mampu seperti dia. Karena apa? Karena Allah tahu, oh si fulan saya kasih masalah ini, ya memang dia yang mampu menyelesaikan. Belum tentu orang lain mampu. Maka kita harus yakin apapun itu dan kita selesaikan dengan mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dengan sholat. Insya Allah kita akan menemukan jalan keluar yang rizkinya seret. Nah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ayo tingkatkan sholatnya, diperbaiki sholatnya. Yang saya sampaikan dulu, mungkin jenengan masih ingat apa yang saya sampaikan. Yang saya sampaikan dulu, kita sekarang itu usianya sudah berapa sih Pak? Masa usia sampai sekarang bacaan dalam sholat kok masih belum ada yang paham? Ya, terus usia kita dibuat apa? Al-Fatihah lah minimal kita paham apa yang kita baca, sehingga apa? Sholatnya itu meresapi, ya, khusyuk di sana.
rukuknya Allahu Akbar, apa yang dibaca. Yang saya sampaikan dulu, Abu Bakar itu ketika sholat sampai tangannya bergetar ketika mengucapkan Allahu Akbar, itu tangannya bergetar Pak. Kenapa? Langsung dikonekkan dalam pikiran, langsung dikuatkan dalam hati. Ya Allah, Engkau adalah yang akbar, yang paling besar. Saya kalau merasa paling soleh ya Allah daripada sahabat-sahabat yang lain, saya mohon ampun ya Allah. Kalau saya merasa paling dekat dengan Rasulullah sehingga saya menafikan yang lain, kalau dekat dengan Rasulullah, mohon maaf ya Allah. Engkaulah yang paling akbar, saya nggak mungkin dan saya nggak mau ya Allah punya sifat sombong atau merasa paling soleh di antara sahabat-sahabat ya Allah. Ngejer Pak sholatnya, karena apa? Karena paham apa yang dibaca, sehingga timbul kekhusyuan yang luar biasa. Nah itu tadi yang ketiga. Yang ketiga, Allah akan mudahkan dalam semua urusan orang yang sholatnya benar itu. Kemudian Allah akan berikan rizki dari manapun ya, yang tidak disangka-sangka arahnya. Yang keempat, Bapak Ibu semuanya, orang yang sholatnya benar, maka Allah akan berikan atau Allah akan kabulkan doa itu dengan cepat. Sama kasusnya yang terjadi pada Nabi kita, Nabi Zakaria. Monggo dibuka surat Ali Imran, surat ketiga, ayat 38 sampai 39. Orang yang sholatnya benar, doanya dipercepat oleh Allah. Doanya dikabulkannya itu dipercepat oleh Allah Pak, daripada orang yang sholatnya asal-asalan ya. Bahkan saking cepat doanya dikabulkan, ketika sholat itu doanya dikabulkan. Ini ya saya bacakan redaksinya bagi yang tidak membawa Al-Quran atau tidak membawa HP yang ada Al-Qurannya. Allah berfirman, hunalika da'a Zakaria, ayat 38 ya, Ali Imran ayat 38 ya. Dan Nabi Zakaria saat itu di tempat itu di mana? Di mihrab. Apa itu mihrab? Mihrab itu tempat yang khusus untuk ibadah. Jadi jenengan ketika di rumah jenengan ada tempat yang khusus, biasanya untuk sholat tahajud, biasanya untuk baca Al-Quran, biasanya untuk ibadah sunnah dilakukan di tempat itu. Maka kalau jenengan sholatnya di situ, doanya di situ, maka doa di situ lebih cepat dikabulkan doanya daripada tempat-tempat sudut-sudut bagian rumah yang lain. Kenapa? Karena itulah disebut mihrab, tempat untuk kita beribadah dan itu khusus. Misalnya ada musola-musola kecil di rumah, biasanya kita ngaji bareng di sana sama keluarga, biasanya sholat duhanya di sana, sholat tahajudnya di sana, introspeksi muhasabahnya di sana, masya Allah. Maka itulah disebut mihrab dan doa itu lebih dicepatkan. Nah, Nabi Zakaria, hunalika da'a Zakaria, saat itu Nabi Zakaria berdoa di tempat tersebut. Apa doanya? Qala Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Doanya simple ya, Rabb, wahai Tuhan yang mengatur segalanya, habli. Nah, hab itu Bapak Ibu berasal dari kata wahhab, asmaul husna wahhab. Kenapa kok jadi hab? Karena Nabi Zakaria itu menginginkan doa itu lebih dipercepat pengabulannya, maka wawunya hilang menjadi hab ya, Rabbi habli ya, yang artinya wahab itu apa? Allah yang mengabulkan doa hambanya tanpa batas, itu namanya wahab. Maka Nabi Zakaria saat itu berdoa, ya Allah, saya sudah memutih, badan saya sudah mulai letih, ya Allah, saya itu sudah nggak kuat ya, usia saya sudah sepuh ya Allah, istri saya sudah dicap mandul, sudah monopus, sudah mustahil saya itu punya anak dalam keilmuan manusia, logika manusia. Tapi saya mengharap kepadamu ya Rabb, dengan sifatmu yaitu Wahhab, Maha
mengabulkan doa tanpa batas. Engkau mampu melebihi batasan-batasan yang manusia itu tidak mampu melampauinya. Maka ya Allah, berikan saya dzurriyyatan thayyibah. Maka apa Bapak Ibu? Hunalika apa? Di ayat 39-nya maaf. Fanadatul malaikah. Maka malaikat saat itu memanggil Nabi Zakaria apa? Wa huwa yusolli. Maaf nggih. Wa huwa qaimun yusolli. Ingat, qaimun itu berdiri. Yusolli itu fi'lul mudhari. Apa itu fi'lul mudhari? Kalau dalam bahasa Arab, fi'lul mudhari itu kata kerja yang dilakukan saat ini atau saat yang akan datang. Itu namanya fi'lul mudhari. Kalau fi'lul madhi, kata kerja yang dilakukan kemarin, yang sudah lampau, yang sudah terjadi. Maka yusolli ada ya di depannya, itu berarti Nabi Zakaria ketika minta sama Allah, posisinya Nabi Zakaria itu berdiri dan dia ketika itu sholat. Masya Allah Pak, ternyata doa di dalam sholat itu bisa diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau sholatnya benar. Ya, kapan kita kalau berdoa dalam sholat itu? Ya ketika kita sholat sendiri Pak. Jangan ketika kita jadi imam dungo garepe dewe, kemudian sujud di terakhir suwe dikira imame ngantuk, kan dungo, kan saya nyuntuh Nabi Zakaria. Ya kalau saya ketika berdiri nanti aneh, saya buat sujud saja yang lama, saya akan berdoa kepada Allah. Akhirnya makmumnya bingung, iki imame ngantuk apa gak. Maka ketika sholat sendiri Bapak Ibu berdoa kepada Allah, boleh di tengah-tengah sholat boleh. Kalau kita pahami ya bacaan-bacaan sholat kita itu semuanya doa. Mulai dari iftitah lah, yang pakai Allahumma ba'id baini itu kan doa. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah aku dan juga dosa-dosaku ya Allah sejauh ya masyriq timur dan maghrib barat, yang itu ya Allah tidak akan pernah bertemu. Jauhkanlah ya Allah. Itu doa Pak. Maka boleh kita sisipkan doa-doa ketika kita sholat, dan apa yang disampaikan oleh malaikat saat itu ya, annallaha yubasyiruka biyahya. Langsung Nabi Zakaria itu nggak usah cari di internet nama anaknya, nggak usah cari di Google nama anak yang baik secara Islami. Enggak, bahasa Pakistannya apa, bahasa Turkinya apa. Ya ada Kenzi, ada Kenzo, ada Kansa, ada apa ya nama-nama itu. Oh no ya nama-nama Israel. Enggak, langsung Anallaha yubasyiruka biyahya. Allah langsung memberikan nama anaknya dari Nabi Zakaria, juga Nabi juga namanya Yahya yang hidup. Masya Allah, Allah memberikan kamu wahai Zakaria yang hidup, yang mana kamu mandul, istrimu mandul, kamu sudah tua, tapi Allah berikan Yahya kehidupan, itu namanya Yahya. Masya Allah. Jadi itu Bapak Ibu. Yang keempat, orang yang sholatnya benar meskipun atau ketika dalam sholat pun akan diijabah oleh Allah lebih cepat daripada orang-orang yang sholatnya standar dan hanya menggugurkan kewajiban. Dan yang kelima, yang terakhir Bapak Ibu semuanya, orang yang sholatnya benar Allah akan jadikan dia bahagia dan juga dia sejahtera dalam hidupnya, ya, sukses dan bahagia. Surat apa? Al-Mu'minun ayat 1 sampai 2, surat ke-23. Apa firmannya? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh sukses, sungguh bahagia hidupnya ketika dia melakukan sholat itu dengan khusyuk atau benar dalam sholatnya. Maka Bapak Ibu semuanya, tidak sedikit orang-orang yang sholatnya benar itu sukses dalam hidupnya.
Ingat, sukses di sini jangan versi manusia. Sama seperti kita, kalau kita anggap misal contoh paling simple, maqamah mahmuda dalam ayat yang kita tahajud itu untuk kita ditingkatkan atau ditempatkan di maqamah mahmuda, tempat yang terpuji atau karir yang terbaik. Terbaiknya menurut siapa? Terbaiknya menurut Allah, bukan menurut manusia. Kalau manusia bilang terbaik apa? Bos, ya, pejabat. Manusia bilangnya baik. Tapi kalau Allah bilang hanya pemulung, kalau selama pemulung itu baik menurut Allah, maka itulah yang namanya maqam mahmudah. Jadi 5 hal tadi, Bapak Ibu. Yang pertama, Allah akan jadikan hamba itu punya sifat dan sikap yang baik. Yang kedua, orang yang sholatnya benar, Allah akan berikan ketenangan dalam hidupnya, dalam menjalani semua aktivitasnya. Yang ketiga, Allah berikan jalan keluar dan juga Allah berikan rizki dari manapun yang tidak terduga. Yang keempat, doa dipercepat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikabulkan. Yang kelima, orang itu akan sukses dan bahagia dalam hidupnya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Alhamdulillah. Dan saya mohon izin, saya tidak ikut berjamaah karena saya nanti habis isya mengisi di Tulangan. Saya langsung ke Tulangan untuk sholat isya di sana dan langsung isi di sana juga. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kita kaji hari ini bermanfaat untuk kita dunia dan akhirat, dan semoga kita mendapatkan ampunan Allah dan kita menjadi ahli Quran dan ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.